Menikahlah, engkau akan kaya. Benarkah? Yuk kita simak dialog imajinatif para pejuang akad di pos 3 pendakian Gunung Sindoro. Bah, apa gerangan yang harus dipersiapkan calon pengantin agar mereka berdua mampu mengarungi samudra kehidupan yang teramat berat dirasa? Tanya Hendra yang duduk bersandar pada tanah tinggi. Pikirannya menerawang ragam realitas kehidupan, masalah ekonomi yang sering mengobrak-abrik pikiran seorang pemuda saat membulatkan tekad untuk mengakhiri masa penantian. Tiba-tiba saja datang menyerang relung jiwa, memadamkan asa sang hamba Tuhan. Ragam pertanyaan pilih berganti menyerang dari berbagai sisi nalar hamba Tuhan, agar keyakinan goyah jadinya. Mampukah diri mengumpulkan cukup uang agar berbagai fasilitas pesta pernikahan bisa terselenggara sesuai tradisi yang kadang terasa begitu menyesakan dada para pejuang akad? Padahal mereka masih tertatih-tatih dalam urusan mencari rezeki ilahi. Mungkinkah dia mau menerima diri apa adanya tanpa pesta perkawinan yang meriah? Andai ia menerima karena cinta, apakah kedua orang tua si dia mau menerima begitu saja anak perempuannya dihalalkan dalam helatan teramat sederhana? Apa gerangan omongan tetangga saat perhelatan satu kali dalam seumur hidup diselenggarakan dalam kesederhanaan? Bukankah mahar yang diberikan dan barang bawaan begitu ramai diperbincangkan masyarakat di sekitar? Terlebih saat pikiran menerawang jauh ke depan. Saat diri sah menjadi suami, saat istri melahirkan putra yang menjadi impian, kebutuhan hidup pastilah semakin bertambah. Saat anak-anak mulai mengenyam pendidikan, kebutuhan semakin terasa begitu berat. Sebaliknya, penghasilan ala kadarnya hanya bisa menutupi kebutuhan pokok saja. Dari mana gerangan bisa memperoleh uang agar semua kebutuhan bisa terpenuhi? Malah melamun, Abah mengingatkan. Tangan kanannya bergerak menepuk bahu Hendra. Siapa yang kau lamunkan? Dua tangan Firman yang duduk bersebelahan bereaksi cepat menggoyang-goyangkan tubuh kawannya yang hanya bisa menjawab dengan senyuman. Jangan kau jawab pertanyaanmu itu dengan logika. Abah mengingatkan. Maksudnya? Sebenarnya, sedari awal perjalanan, Hendra dan Firman teramat ingin bertanya akan realitas yang selalu menggerogoti pikiran. Namun, rasa malu membuat mereka terdiam 1000 bahasa seraya berharap salah seorang kawannya mengajukan pertanyaan serupa. Jika pertanyaanmu itu dijawab dengan logika, pikiran kalian akan pusing 7 keliling dibuatnya. Bahkan, bisa jadi keinginanmu untuk segera mengakhiri masa lajang hilang dari ingatan. Abah berhenti bicara. Matanya menatap ke arah Cungkring dan Herman yang tampak berjalan menghampiri. Di tangannya, 2 gelas kopi spesial tampak begitu menggoda selera. Contohnya, Herman memohon. Seorang pemuda dengan gaji 1 juta, secara matematis, mana mungkin gaji tersebut bisa cukup untuk mengarungi samudra kehidupan bersama istri? Cukup untuk apa 1 juta rupiah di zaman ini? Untuk makan saja, secara rasional pastilah pas-pasan. Belum untuk bensin, servis motor, biaya kontrak rumah, listrik, air, dan lain sebagainya. Apalagi saat sudah mempunyai anak. Kesehatan anak, susu, biaya sekolah, mana cukup kan gaji 1 juta untuk membiayai itu semua? Itulah yang kadang membuat saya tidak percaya diri untuk mengakhiri status ini.
Pirman menghela napas panjang. "Emangnya Akang dah punya calon?" tanya Herman yang duduk bersila di dekat Abah. Tangan Abah bergerak penuh semangat menerima gelas yang disodorkan cungkring sebagai pengusir rasa kantuk yang sudah mulai datang menghampiri kelopak mata terbawa hembus angin pegunungan. "Calon sih belum punya. Kalau kecengan?" Pirman tidak melanjutkan. Tangannya menepuk bahu Hendra yang hanya tersenyum. "Orang mana, Kang?" Cungkring penasaran. "Emangnya kalau kau tahu dia, kau bisa bantu aku?" "Urusan bantu-membantu itu kan perintah agama. Asal Akangnya serius, pasti deh Cungkring bantu sekuat tenaga." Cungkring rela berkorban jiwa raga agar KTP Akang segera berubah. Kan kalau Akang dah berubah status, Akang gak bakalan jadi batu penghalang Cungkring untuk segera beraksi. "Temanmu, Kring," Hendra membocorkan rahasia. 2 tahun lamanya, Pirman memendam rasa hingga tidak mampu menyeruak ke permukaan. Hanya Hendra yang tahu siapa gerangan perempuan yang menjadi incarannya. Wajah Pirman mendadak berubah. Ia tidak mengira Hendra akan membocorkan rahasia di depan Abah. Kedua telapak tangan menempel di wajah, berharap mampu menutupi rasa malu yang dirasa. "Siapa dia? Teman kuliah?" tanya Cungkring begitu bersemangat. "Bukan teman kuliahku, teman kuliahmu." Hendra membuka tabir perlahan. Cungkring mengerutkan dahi. Pikirannya melayang ke kampus perjuangan. Sosok perempuan silih berganti menampakkan diri. "Oh, si Teja ya?" Akhirnya Cungkring menyebut nama. "Bisa nebak juga kau. Dialah sasaran Pirman sejak 2 tahun silam." "Dah ada yang hitbah belum?" Malah Hendra yang begitu bersemangat. Mata terpejam, mulut terkunci. Pirman pun terdiam 1000 bahasa. Rasa malu mengalahkan segalanya. "Sayang, Kang." Cungkring tidak melanjutkan ucapan. Matanya menatap ke arah Pirman yang nampak menundukkan wajah bak seorang akhwat saat dihitbah. "Jadi dia sudah dihitbah orang, Kring?" Akhirnya Pirman memberanikan diri. "Nah gitu, Kang, jangan malu-malu. Beneran nih, Akang cinta sama si Teja." Cungkring menginterogasi Pirman yang terkenal pemalu terkait urusan cinta. Pirman menganggukkan kepala. "Ya Allah, mengapa selalu terlambat?" ucap Pirman dalam hati. "Kalau udah ada yang hitbah, gimana, Kang?" "Takdir," jawab Pirman singkat. "Makanya jangan jadi spesialis pengincar ahwat. Salah kamu sendiri, Man. Setiap kali ada incaran, perhatianmu padanya begitu tulus, hingga kau tak mampu mengucap kata. Ingat, perempuan itu tidak hanya butuh perhatian, ia butuh kepastian." Hendra yang tahu betul karakter Pirman menasehati kawannya yang begitu sulit mengungkap rasa dalam merangkaian kata-kata. Bukankah kata-kata sangat diperlukan dalam setiap gerak kehidupan? Kata-kata bisa menjadi penentu apa seorang laki-laki benar-benar mencintai perempuan atau tidak. Perhatian bisa saja diberikan setiap laki-laki. Kata-kata yang meyakinkan itu terkadang terpendam di kedalaman jiwa hingga akhirnya terbawa mati. Gimana lagi? Hanya ucapan itu yang keluar dari mulut Pirman. "Tenang, tenang, Kang. Jangan terburu larut terbawa emosi. Sepengetahuanku, si Teja masih belum ada yang hitbah. Masih kosong melompong. Sayang 1000 kali sayang, dia gak jadi ikut mendaki Triple S. Padahal 2 minggu silam, ia sama si Wati dah bersepakat untuk ikut bersama. Jika jadi ikut,
Pos 3 akan menjadi saksi Kang Pirman mengungkap cinta sejati agar tak terbawa mati, ucap Cungkring. Jangan berandai-andai. Jika kau memang serius padanya, cepatlah datang ke rumah orang tuanya. Pintalah pada walinya. Jika kau mau, Abah bisa antar. Raut wajah Pirman berubah seketika. Tangan kanan mengepal sebagai isyarat gembira kembali dirasa. 2 tahun silam, saat organisasi pencinta alam melakukan pengabdian, disitulah Pirman mulai tertarik pada Teja yang masih semester 2. Bisa. Tiba-tiba saja Pirman berucap. Matanya menatap tajam wajah Cungkring yang tersenyum menyaksikan kelakuan seniornya. Kalau kamu? Tanya Abah. Kini matanya menatap tajam wajah Hendra. Apaan, Bah? Hendra balik bertanya. Dah punya calon belum? Udah dong, Hendra mah dahit bahan, jawab Hendra bangga. Nikahnya kapan? 2 tahun lagi, Bah. 2 tahun itu terlalu lama. Percepatlah, Abah menyarankan. Bagaimana bisa dipercepat, Bah? Wong calon Hendra masih kelas 2 aliyah. Ya, jadinya 2 tahun lagi baru boleh nikah. Itu syarat yang diajukan kedua orang tuanya. Kasihan juga kan kalau dia tidak sampai lulus aliyah. Ternyata sasaran Kang Hendra itu daun muda yang masih segar. Beda berapa tahun, Kang? Tanya Cungkring. 10 tahun lah, jawab Hendra. Sosok Ahwat mengenakan pakaian seragam khas anak SLTA tiba-tiba melintas di benak pikiran. Ia duduk bersimpuh di samping ibu dia tercinta, kepala tertunduk tidak kuasa menahan rasa malu tiada tara saat puluhan pasang mata menatap tajam menanti jawaban gadis belia. Saat kedua orang tua Hendra mengemukakan maksud tujuan, jawaban yang dinanti tidak kunjung terucap. Hingga perwakilan orang tua si gadis belia menyatakan diamnya perempuan sebagai isyarat menerima walau sang pelamar harus rela menahan diri hingga 2 tahun ke depan. Merah tunas Cantigi, melambai tangan penuh asa. 10 jurang jarak membentang, bukan penghalang asa melayang. Putih kuncup bunga edelweiss, merkah tiba di musim panas. 2 tahun penantian melesat cepat bak anak panah. Dermaga berkah ramai jadinya, nahkoda tunduk menanti instruksi. Kapten kapal berikrar di depan wali, layar berkembang terhempas angin. Bahtera melaju meninggalkan tepi, senyuman menjadi energi, kapten kapal menembus amuk gelombang. Hanya satu asa menghujam dalam jiwa, selamat bersama dari amuk bara api neraka. Entah apa yang ada dalam benak pikiran Cungkring. Tiba-tiba saja, ia bangkit berdiri, seraya membacakan rangkaian kata yang membahana memecah sunyi Gunung Sindoro. Lagi ngapain, Kring? Tanya Jaya. Ia baru saja tiba dari tempat perburuan sinyal cinta saat si Cungkring beraklamasi. Topi rimba yang melindungi mahkota kepala selama perburuan sinyal dilempar ke arah wajah Cungkring. Apa cinta Kang Jaya sudah mendarat selamat di atas landasan hati nan suci? Cungkring malah balik bertanya pada sang pemburu sinyal cinta. Tangannya terus bergerak tidak mau berhenti, sebagai ekspresi kebahagiaan provokator cinta saat para pejuang akad mulai menemukan tanda-tanda bidadari impian melambaikan asa. Gimana? Ada perkembangan? Tanya Abah saat Jaya sudah duduk di samping kanan Herman. Belum, Bah, jawab Jaya. Tidak lama berselang, Heru pun datang menghampiri. HP tidak lagi terlihat dipegang. Raut wajah tampak sedikit berubah. 15 menit berdiri menanti di tengah terik mentari bukanlah waktu yang singkat. Sayang, jawaban yang didapat masih saja bersayap.
yang memungkinkan si pengirim terbang menjauh dari sang pemburu. Sudahlah, jangan terburu-buru. Jawaban bersayap, ciri ia bidadari harapan yang senantiasa membengkai diri dengan keimanan. Yakinlah, beriringan waktu, jawaban yang dinanti akan tiba dengan sendirinya. Kita hanya berusaha. Hasil final, pasrahkan pada Sang Kholik. Dia jauh lebih tahu mana yang terbaik bagi hambanya. Walau kadang kebaikan itu dibingkai kubangan nestapa. Abah menasehati para juniornya agar tidak tergesa-gesa dalam perburuan cinta. Bukankah tergesa-gesa itu datang dari setan? Bergerak cepat itu keharusan, namun tetap harus memperhitungkan waktu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Heru teringat pada sebuah teks Al-Quran. Ia pun berharap bacaan tersebut mengokohkan diri agar tidak terlalu larut dalam menanti kepastian yang gaib sifatnya. Tugas manusia hanyalah mengejar takdir yang masih tersembunyi. Saat takdir itu menampakkan diri, ia dituntut untuk menyikapi sesuai petunjuk ilahi. Tidak sombong saat memperoleh takdir baik, dan tidak putus asa saat takdir kurang baik datang menerpa. Jadi, apa yang harus kami lakukan saat galau menghadapi situasi pernikahan yang menyesakan? Firman teringat kembali pada permasalahan yang seringkali menghinggapi hati nuraninya. Yakinlah pada firman-Nya, jika kamu dalam keadaan fakir, yakinlah Allah akan mengayakkanmu. Bukan tidak percaya pada firman ilahi, bah, tapi sulit dinalar. Sulit dinalar bagaimana? Abah balik bertanya. Mana mungkin dengan menikah, seorang fakir bisa jadi kaya raya? Alih-alih mengurus orang lain, mengurus diri sendiri saja, bagi orang fakir sulitnya kepalang tanggung. Firman mengajukan argumentasi. Pikirannya pun kembali melayang pada berbagai kesulitan hidup yang sering ditemukan di kalangan masyarakat nelayan miskin saat ia melaksanakan pengabdian di perkampungan nelayan tradisional 2 tahun silam. Menurutmu, orang yang mempunyai dengan orang yang tidak mempunyai kayak mana? Abah mengajukan pertanyaan yang bersifat pilihan. Jelas kayak orang yang mempunyai, bah. Masa kayak orang yang tidak mempunyai? Jawab Firman. Kamu sudah punya istri belum? Abah juga tahu kan, saya belum punya istri. Di antara kita ini, hanya Abah yang sudah punya istri. Si Irfan yang sudah punya istri malah pulang. Jawab Firman seolah menyalahkan Irfan yang pulang duluan. Kalau begitu, Abah dan si Irfan jauh lebih kaya ketimbang kalian semua. Ya iyalah, Abah kan sudah lama bekerja, so pasti jauh lebih kaya daripada kami yang baru bekerja 3 tahun silam. Bukan masalah kerja, Man. Kamu, Hendra, Heru, Jaya, sama si Cungkring kan belum punya istri. Sementara Abah sudah punya istri. Jadi Abah jauh lebih kaya karena sudah punya. Bukankah kata kamu tadi, orang yang sudah mempunyai dengan orang yang belum mempunyai lebih kaya orang yang sudah mempunyai? Benar juga ya. Minimal kalau kita sudah menikah, orang akan bilang, saya sudah punya istri. Sekaya apapun ia, kalau belum beristri, berarti ia belum punya istri alias kismin. Jaya tidak kuasa menahan tawa. Berapa anggaran yang harus dikeluarkan orang tua dalam merawat dan membesarkan anaknya? Kembali Abah mengajukan pertanyaan. Gak kebayang, Bah. Yang pasti banyak banget, jawab Hendra. Istrimu kelak, apa kamu yang memeliharanya sejak masa kandungan? Abah mengirim pertanyaan susulan. Masa saya? Yang pasti kedua orang tuanya. Firman belum mengerti alur pertanyaan Abah. Itu semua menjadi bukti nyata. Siapapun yang menjadi istrimu nanti
harganya teramat mahal. Bukankah agar ia menjadi seorang perempuan yang layak untuk dinikahi olehmu, entah berapa ratus juta uang yang harus dikeluarkan orang tuanya. Belum lagi sisi kasih sayang agar perempuan itu tumbuh menjadi wanita solihah. Makanya, istrimu itu aset yang teramat mahal harganya. Jangan kau sia-siakan dia. Pergaulilah dia dengan ma'ruf. Jangan sekali-kali berlaku kasar padanya. Itulah peringatan ilahi yang tertera dalam kitab suci. Abah mengingatkan para juniornya. Sementara waktu, para pejuang akad termenung. Pun demikian provokator cinta. Mereka terbuai pikiran masing-masing. Andai kalian sudah menikah, apa dijamin punya anak? Abah kembali mengajukan pertanyaan. Belum tentu juga, Bah. Si Repan aja sudah 6 bulan, baru ada tanda-tanda, jawab Jaya. Oh ya, kayak mana orang yang mempunyai anak dengan orang yang tidak mempunyai anak? Yang punya anak jauh lebih kaya dibanding orang yang tidak punya anak, jawab Cungkring. Bagaimana jika saat kau sudah punya anak, anakmu mau ditukar Pajero sama orang lain? Apa kau akan menyerahkannya? Ya jelas tidak lah. Masa anak harus ditukar pakai mobil? Harga Pajero berapa? Yang terbaru sekitar 600 jutaan. Abah mau ganti mobil? Cocok, Bah. Pajero itu cocok buat Abah. Tarikannya kencang. Dibawa ke gunung pasti akan mangprang. Ke pantai apalagi. Cungkring mengira Abah serius mau mengganti mobil. Belum perlu ganti, Kring. Masih bisa dipakai walau tidak sekeren mobil orang lain. Nah, kalau Abah punya 2 anak, berarti aset Abah jauh lebih banyak ketimbang orang yang memiliki 6 Pajero sekalipun. Bukankah 1 anak jika ditukar 1 Pajero saja tidak akan dikasih? Jadi, ia lebih berharga daripada Pajero. Itu bukti nyata. Banyak anak, banyak rezeki. Banyak anak, jadilah ia kaya.